Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1B akan mempresentasikan hasil karya kami yaitu tentang reaksi laktosa. Perkenalkan, nama saya Sirasa Fasalbila dengan NIM akhir 1041 dan rekan-rekan saya Safira Angelika Cordelia dengan NIM akhir 1085, Nazu Azahra dengan NIM akhir 1185, Syifa Naura dengan NIM akhir 1062, dan Sebin Deni Saputra dengan NIM akhir 1008. Selamat menyaksikan video kami. Pengertian reaksi. Kira-kira kalian udah tahu nggak sih reaksi kimia itu apa? Reaksi kimia adalah proses perubahan kimia antara zat-zat reaksi atau reaktan yang berubah menjadi zat-zat hasil reaksi atau produk. Sedangkan reaksi organik adalah berbagai reaksi kimia yang melibatkan senyawa organik. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai macam-macam reaksi. Reaksi yang pertama, kita akan membahas mengenai reaksi substitusi. Reaksi ini terjadi apabila sebuah atom atau gugus yang berasal dari reaksi menggantikan sebuah atom atau gugus dari molekul yang bereaksi. Reaksi substitusi dapat terjadi pada atom karbon jenuh ataupun tak jenuh. Reaksi kedua yang akan dibahas adalah reaksi adisi. Reaksi adisi terjadi pada senyawa yang tak jenuh. Molekul tak jenuh dapat menerima tambahan atom atau gugus dari suatu reaksi. Dua contoh reaksi yang mengadisi pada ikatan ialah ikatan rangkap adalah brom dan hidrogen. Kemudian reaksi selanjutnya yang akan dibahas adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah kebalikan dari reaksi adisi. Dalam reaksi ini terjadi penghilangan dua atom atau gugus untuk membentuk ikatan yang berupa ikatan rangkap atau struktur siklis. Kebanyakan reaksi eliminasi menyangkut sebuah kehilangan atom, bukan karbon. Lalu, reaksi terakhir yang akan kita bahas adalah reaksi radikal. Reaksi radikal juga dapat berlangsung dalam larutan loh, terutama jika dilakukan dalam pelarut yang nonpolar, serta terkatalis oleh cahaya atau terjadi sebuah penguraian serentak zat-zat kimia yang diketahui akan menghasilkan radikal itu tersebut sendiri. Contohnya yakni peroksida organik. Ciri khas lain untuk reaksi radikal adalah bahwa begitu mulai terjadi, reaksi akan berjalan cepat akibat berlangsungnya reaksi rantai cepat. Reaksi rantai cepat ini hanya memerlukan sedikit energi loh. Lalu, contoh reaksi ini salah satunya ada pada halogenasi alkana. Selanjutnya kita akan membahas materi lain bersama rekan saya.
Terima kasih. Berikutnya adalah reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada fotosintesis. Reaksi kimia fotosintesis merupakan cara tumbuhan untuk memproduksi energi kimia yang bermanfaat bagi tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Fotosintesis berlangsung di bagian tumbuhan yang memiliki kloroplas. Kloroplas mengandung klorofil yang merupakan bahan utama untuk menyerap energi cahaya. Proses tersebut mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi bagi tumbuhan. Tumbuhan menerapkan reaksi kimia yang disebut fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi makanan yang disebut glukosa dan oksigen. Secara sederhana, reaksi kimia fotosintesis yang benar adalah 6 molekul karbon dioksida bersama dengan 6 molekul air dengan melalui adanya cahaya matahari yang muncul sehingga pada proses tersebut akan dihasilkan 1 molekul glukosa bersama dengan 6 molekul oksigen. Berikutnya, yang kedua ada respirasi seluler aerobik. Sebelumnya, perlu diketahui respirasi adalah proses untuk menghasilkan energi dengan cara memecah molekul yang kompleks menjadi molekul sederhana yang bisa digunakan oleh sel. Respirasi seluler aerobik ini prosesnya kebalikan dari fotosintesis, di mana molekul energi digabungkan dengan oksigen yang kita hirup untuk melepaskan energi yang dibutuhkan oleh sel kita, ditambah karbon dioksida dan juga air. Energi yang digunakan oleh sel adalah energi kimia dalam bentuk ATP atau disebut adenosin trifosfat. Persamaan reaksi kimia respirasi seluler aerobik adalah 1 molekul glukosa bersamaan dengan 6 molekul oksigen akan menghasilkan 6 molekul karbon dioksida dan energi dengan 36 ATP. Berikutnya yang ketiga ada pembakaran. Reaksi pembakaran adalah reaksi kimia bahan bakar dan oksigen yang diperoleh dari udara yang akan menghasilkan panas dan gas sisa pembakaran yang berlangsung dalam waktu yang sangat cepat. Reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon yang terjadi secara sempurna. Pembakaran reaksi kimia ini terjadi cepat antara oksigen dan bahan yang dapat terbakar, disertai timbulnya cahaya dan menghasilkan kalor. Pembakaran menggabungkan molekul energi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Contoh persamaan reaksi pembakaran propana yang ditemukan pemanggang es dan beberapa lainnya. Untuk persamaan reaksi pembakaran yaitu 1 molekul C3H8 bersama dengan 5 molekul oksigen akan menghasilkan 4 molekul air
dan 3 molekul karbon dioksida dan juga energi. Berikutnya, persamaan reaksi yang keempat ada karat. Perkaratan atau korosi dapat diartikan sebagai proses oksidasi logam. Korosi terjadi saat logam besi dilapisi dengan lapisan berwarna jingga. Besi terbentuk saat besi teroksidasi oleh oksigen di udara dengan bantuan air. Seiring waktu, besi mengembangkan lapisan bersisik yang disebut karat. Ini merupakan contoh dari reaksi oksidasi. Contoh sehari-hari lainnya bisa kita temukan pada pembentukan verdrigis pada tembaga dan menodai perak. Untuk persamaan reaksi karat besi yaitu 1 molekul besi ditambah 1 molekul oksigen ditambah dengan 1 molekul air yang mana akan menghasilkan Fe2O3 dalam bentuk hidrat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian laktosa. Laktosa adalah disakarida yang berasal dari kondensasi sela galaktosa dan glukosa yang membentuk ikatan glikosida 1,4-beta. Nama sistematis laktosa adalah beta-D-galaktopiranacil 1,4-D-glukosa. Laktosa dihidrolisis akan membentuk glukosa dan galaktosa. Laktosa atau C12H22O11 laktosa atau gula susu terdapat dalam air susu. Dalam susu ASI mengandung 5-8% laktosa, sedangkan sapi mengandung 4-6% laktosa. Hidrolisis laktosa dengan katalis enzim laktase akan menghasilkan glukosa dan galaktosa. Laktosa merupakan gula pereduksi karena dapat mereduksi reaksi Fehling dan Benedict. Berikut reaksi hidrolisis laktosa. C12H22O11 atau laktosa ditambah dengan air H2O menjadi C6H12O6 atau glukosa ditambah C6H12O6 atau galaktosa. Berikut struktur cincin laktosa. Dalam struktur cincin laktosa terdapat satuan glukosa dan ikatan glukosida serta satuan galaktosa. Berikut gambar 1 laktosa yang merupakan disakarida terdiri dari gugus galaktose dan glukosa akan dihidrolisa dengan bantuan enzim laktase menghasilkan monosakarida yaitu galaktosa dan glukosa. Latar belakang. Intoleransi laktosa merupakan suatu kondisi yang sering terjadi di seluruh dunia, di mana laktosa tidak bisa tercerna dengan baik karena adanya defisiensi enzim laktase. Laktosa yang tidak bisa terpecah menjadi glukosa, dan galaktosa inilah yang akan menimbulkan beberapa manifestasi klinis yang beragam, mulai dari sakit perut, mual, muntah, kembung, hingga diare, menurut Heyman 2006. Metabolisme laktosa. Karbohidrat yang dimakan dan diserap dalam bentuk monosakarida, glukosa,
galaktosa, dan fruktosa. Oleh karena itu, laktosa harus dihidrolisa menjadi glukosa dan galaktosa terlebih dahulu, agar proses absorpsi dapat berlangsung. Hidrolisa ini dilakukan oleh laktase, yaitu B-galaktosidase, suatu enzim yang terdapat pada beras border mukosa usus halus. Matthew 2005. Laktosa dalam bentuk bebas dan tidak terikat dengan molekul lainnya hanya dapat ditemukan pada susu. Laktosa disintetase dengan menggunakan UDP, galaktose, dan glukosa sebagai substrat. Sintesa laktosa terdiri dari dua subunit, yaitu galaktosil transferase dan A-laktalbumin. A-laktalbumin merupakan subunit yang menyebabkan galaktosil transferase mengubah galaktosa menjadi glukosa. Subunit katalitik meningkat selama kehamilan, di mana kadar A-laktalbumin dipengaruhi oleh hormon dan meningkat hanya pada akhir kehamilan ketika kadar prolaktin meningkat. Kepmel et al. 2005. Enzim laktase. Laktase merupakan enzim yang penting untuk hidrolisa laktosa yang terdapat pada susu. Laktosa dapat menghidrolisa berbagai macam substrat. Enzim laktase termasuk dalam kelas enzim B-galaktosidase sehingga memiliki aktivitas glukosidase dan glikolseramidase. Laktosa memiliki dua sisi aktif, yaitu yang pertama untuk memecah laktosa dan yang lainnya untuk hidrolisa plorizin dan glikolipid. Enzim laktase yang dihasilkan dari bakteri secara umum bersifat intraseluler dan dapat diisolasi dengan berbagai metode. Terdapat 3 jenis metode isolasi B-galaktosidase secara intraseluler, yaitu yang pertama metode fisika, yang kedua metode kimia, dan yang ketiga yaitu metode enzimatik. Ketiga jenis metode tersebut berfungsi untuk memecahkan sel mikroba sehingga enzim dapat keluar dari dalam sel. Secara umum, metode fisika yang digunakan adalah yaitu metode ultrasonication, homogenizer, dan bead mills. Sedangkan metode kimia secara umum menggunakan pelarut organik seperti taulen, kloroform, dan etanol. Metode enzimatik yaitu menggunakan atau memanfaatkan enzim yang dapat merusak dinding sel bakteri seperti enzim lysosome. Salah satu uji yang digunakan dalam menentukan hidrolisa laktosa yaitu menggunakan uji metode Fehling. Pada uji kualitatif dilakukan dengan uji Fehling, yaitu untuk melihat ada atau tidaknya aktivitas enzim. Larutan Fehling CuO digunakan untuk mengidentifikasi adanya gugus aldehid pada suatu senyawa. Jika suatu pengujian dikatakan positif, maka akan terbentuk endapan merah Cu2O. Sumber ini didapatkan dari Kepmel AK Wood JP Matthew SB 2005, The Molecular Basics of Lactose Intolerance SCI Pro nomor 88 3,157 202. Yang kedua, Sinuhaji AB 2006 tentang intoleransi laktosa, Majalah Kedokteran Nusantara 39,4,424 sampai 429. Yang ketiga, Heimann MB 2006, Lactose Intolerance in Infant, Children and Adult Scan, Pendipat J 118 3 102 79.
Matthew SB Watt GP Robert AG Kepmal AK 2005 Systematic Lactose Intolerance A New Perspective on an Old Problem Postdoc Med J 81 167 173. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang reaksi dalam laktosa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.